Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman. Mungkin kalian sudah lihat seperti di judul, kita akan bahas mengenai altcoins, teman-teman. Apakah altcoins akan melanjutkan kenaikannya? Dan kita akan coba lihat beberapa berita di hari ini, karena akan banyak sekali yang akan kita update ya, beberapa grafik yang cukup penting, teman-teman. Sebelumnya kita juga sempat membahas XRP, jadi kita akan coba, mungkin akan shifting sedikit, kita akan coba bahas altcoins, karena memang market altcoins sudah mulai menarik juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe teman-teman, dan kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, coba kita lihat untuk situasi market saat ini teman-teman ya. Dimana memang kalau kita lihat secara weekly, ini altcoin sudah mulai naik. Kalian bisa admiring dulu ya. Ini situasi market dalam mingguan rata-rata mengalami kenaikan sangat signifikan sekali gitu. Ada CFX naik 115%, XTZ atau Tezos ini naik 67%, Lido itu naik 46%, dan beberapa kripto lainnya gitu ya. Bahkan seperti Dogecoin ataupun Ethereum juga naiknya cukup pesat sekali. Ya, dan kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, Conflux, ada Ethena, ada Pengu juga yang memang naiknya masih cukup signifikan sekali. Bahkan Pengu kalau nggak salah making all time high lagi ya, atau udah mendekati all time high-nya dia. Jadi beberapa altcoins memang recovery-nya sangat cepat teman-teman. Walaupun ada beberapa yang sedikit ada penurunan, tapi nggak apa-apa, karena rata-rata ya kalau kalian lihat portfolio altcoins teman-teman, seharusnya lagi up juga, lagi naik semua teman-teman ya. Tapi saya ingatkan kembali lagi, saat ini Fear and Greed Index pun lagi di area greed teman-teman, di area 71. Jadi ya harus sedikit agak ada kewaspadaan, jangan terlalu FOMO dengan keadaan seperti ini gitu ya. Dan sebenarnya kita udah sempat screening beberapa altcoins juga teman-teman di live kita sebelumnya. Jadi kalau kalian yang miss the live, kalian bisa lihat aja replaynya teman-teman. Tapi ya kalian bisa catch on the next live juga, karena saya live mungkin 1 minggu sekali, dan nanti saya biasanya akan send reminder di community. Jadi pastikan kalian udah join community Makawayan juga. Nah, satu hal yang kenapa saya katakan harus waspada juga, ini Google search untuk buy Bitcoin itu juga naik teman-teman, ada spike sekali gitu. Dan sebenarnya yang beli itu lebih karena di institusi mulai membeli Bitcoin, nggak hanya Bitcoin. Salah satunya di sini kalau kalian juga lihat gitu ya, US Spot Ethereum ETF. Jadi satu Bitcoin institusinya, kedua Ethereum ya, itu juga mendapatkan influence signifikan sekali, khususnya dari spot Ethereum-nya juga. Bahkan kemarin aja, jadi minggu lalu gitu ya teman-teman, ada kisaran 2,1 miliar dolar itu masuk ke dalam Ethereum ETF. Jadi itu sangat signifikan sekali. Kalian bisa lihat di sini ada spike-nya besar sekali. Jadi yang kali ini pamer mungkin serasa sedikit berbeda. Kenapa? Karena kenaikan Ethereum disertai juga kenaikan inflow dari ETF. Dan memang dari beberapa berita kalian harusnya udah perhatikan bahwa terlihat ya udah lebih positif gitu. Lalu yang salah satu yang baru juga teman-teman, itu big news sekali, itu adalah dari Trump Media. Trump Media ini adalah perusahaan si Donald Trump teman-teman. Jadi dia baru aja membeli, tapi dia mengumumkan bahwa mereka sudah membeli Bitcoin Treasury, khususnya beli Bitcoin teman-teman, untuk Bitcoin Treasury mereka yang sudah mencapai 2 miliar dolar teman-teman. Jadi ya aset Bitcoinnya itu udah kisaran 2 miliar dolar yang mereka beli gitu ya. Dan ini menjadi hal yang menarik sekali, bahwa ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan hanya retail yang FOMO masuk ke market, tapi ya benar-benar ya perusahaan Donald Trump sendiri. Dan karena perusahaan Donald Trump sendiri beli ya, mungkin ya orang-orang yang di Amerika secara khususnya mereka juga mau beli Bitcoin terus gitu ya. Makanya harga Bitcoin tidak kita bisa pungkiri bahwa naiknya cukup signifikan. Bahkan saat ini pun masih di area kisaran 117, 118, 119 ribu, ranging di area itu aja gitu. Nah, sebelum lanjut teman-teman, saya mau reminder teman-teman, kalau yang belum ada BingX, kalian bisa sign up teman-teman, karena saya akan mengumumkan satu event spesial untuk user-user BingX, khususnya yang baru yang menggunakan link saya. Nanti saya kasih hadiah gitu ya, dimana di komunitas. Jadi nanti detailnya saya akan send beberapa, mungkin esok hari di komunitas. Jadi pastikan kalian udah join grup dari Makawayan
Telegram group gitu ya teman-teman. Itu free, kalian bisa langsung join aja. Ada di deskripsi, kolom deskripsi di bawah. Karena BingX ini memang kalau misalnya kalian gunain is very smooth sih teman-teman ya, untuk spot, untuk futures trading dan lain-lainnya gitu. Dan banyak event yang lagi ongoing juga di BingX sendiri gitu. Ya nanti kita akan ada campaign eksklusif khusus untuk ya community Makawaian sendiri. Ya, untuk dilanjutkan lagi teman-teman, gak hanya Trump, kemarin minggu lalu gitu ya, strategi perusahaan Michael Saylor itu juga membeli 6.200 Bitcoin teman-teman. Ini kisaran 700 juta dolar bisa dikatakan, dan average price mereka ini cukup tinggi, bisa dikatakan di kisaran area 119.000. Jadi kalau kita lihat situasi market sekarang, let's say di sini kita ambil Bitcoin. Ya, ini Bitcoin baru aja naik lagi ke 119.000 gitu ya. Dan ini kisaran average price-nya dari MicroStrategy di minggu lalu, di mana mereka beli Bitcoin di harga saat ini. Dan saat ini average price mereka naiknya cukup pesat sekali, dari 60-an ribuan sekarang udah di kisaran 71.700 dolar teman-teman ya. Jadi sepertinya memang Bitcoin susah sekali turun di bawah 100.000 karena saat ini pressure atau buying pressure yang ada itu cukup signifikan gitu. Dan nanti di technical kita akan lihat lebih detail lagi. Nah ini saya nunjukin lagi beberapa bukti yang ada ya teman-teman. On-chain data menunjukkan dari 1 Juli teman-teman, udah ada 23 whale atau institusi yang membeli 680.000 Ethereum ya, senilai dengan 2,5 miliar dolar. Makanya Ethereum naik, Bitcoin naik, semua institusi FOMOing ke dalam market. Nah hal ini karena Ethereum mulai naik, yang kita sudah sempat share juga teman-teman, bahwa untuk terjadinya altcoin season gitu ya, Ethereum itu harus outperform Bitcoin. Dan saat ini yang terjadi adalah seperti itu, Ethereum outperform Bitcoin. Apakah situasi ini udah telat? Ya kalau teman-teman yang nggak beli altcoins, ya mungkin udah agak sedikit telat, karena posisi yang paling baik sebenarnya untuk beli altcoins itu adalah ketika lagi Bitcoin season. Bulan April, Mei, Juni, ini adalah periode yang sebenarnya sangat bagus sekali untuk akumulasi altcoins teman-teman ya. Makanya di sini saya mau share juga teman-teman, community private saya, Laba Lab teman-teman, kita lagi open batch juga untuk di bulan Juli. Ya kalian bisa join Discord community-nya. Kita ada yang free content juga, tapi kita memang ada yang paid content teman-teman ya. Membership-nya ada yang 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Tapi kenapa penting teman-teman? Karena situasi seperti ini kalian harus ada positioning juga gitu ya. Dan saat ini kita juga lagi fokus ya di dalam trading. Kalian bisa lihat sendiri ini di Laba Lab Journal Trade di bulan Juli sendiri, win rate kita itu 88% teman-teman ya. Kalau misalnya kalian trading tanpa leverage aja gitu ya, kalian bisa profit 256% hanya dalam waktu ya di bulan Juli aja gitu ya. Dan ini semua trade call publicly, kita call, dan lebih transparan lagi kalau misalnya teman-teman yang udah join jadi member di Laba Lab sendiri. Kalau kalian tertarik bagaimana? Apa yang kalian dapat? Ini yang kalian dapat. Kalian bisa langsung visit aja websitenya teman-teman. Kita ada beberapa call kita. Dan saya waktu itu di bulan April sangat agresif sekali mengatakan bahwa beli Ethereum. Di berapa beli Ethereum? Di kisaran 1.400 sampai 1.500. Makanya di sini saya attach juga di dalam website. Area kita entry itu di 1.400 dolar. Ethereum sekarang berapa? Udah hampir 4.000 dolar teman-teman. Ya, jadi benar-benar pas gitu situasinya gitu ya. Hyperliquid kita lakukan hal yang sama, dan beberapa kripto lainnya gitu ya. Karena ini cuma kita ada 6, tapi sebenarnya lebih banyak dari itu ya yang kita call. Jadi memang sangat fokus sekali untuk kalian ada info masuk ke dalam untuk kalian adjust portfolio teman-teman juga ya. Of course saya juga akan memberikan free content seperti biasa di YouTube channel ini ya. Nah, jadi itu, dan sekarang kita akan masuk ke dalam Bitcoin analisa teknikalnya teman-teman. Tapi ya kalau kalian tertarik untuk joining Laba Lab, feel free langsung cek aja di kolom deskripsi bawah, atau langsung cek aja websitenya labastriplab.com. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat keadaan market saat ini. Ya, ada beberapa grafik. Ini saya udah ada 5 grafik yang akan kita lihat teman-teman. Yang pertama kita akan lihat Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin saya nggak terlalu bisa berkata banyak hal gitu ya. Ini masih sesuai dengan analisa yang kita sempat share, yang saya sempat share di live sebelumnya gitu ya. Ini live public di YouTube teman-teman 2 hari lalu, dimana saya
berkata ada 4 level area untuk Bitcoin. Ini levelnya masih sangat transparan juga. Dan saat ini kita bisa lihat Bitcoin tuh ranging gitu. Kita akan mengambil posisi, kita akan mengambil action ketika Bitcoin mungkin antara testing ke 120.000 atau testing di bawah ada imbalance di kisaran 114.000. Tapi situasi sekarang ya Bitcoin di area ini aja. Apakah menarik untuk di trade? Ya mungkin menarik, tapi sebenarnya kalau menurut saya lebih menarik untuk trading alt saat ini karena money flow-nya masuknya ke dalam altcoins bukan Bitcoin gitu. Jadi untuk Bitcoin, selama Bitcoin di area ini aja, nih, let's say Bitcoin di area ini aja benar-benar nggak gerak teman-teman kayak gini, ya harusnya altcoins itu juga akan lebih in favor atau lebih diuntungkan untuk altcoins. Kalau misalnya Bitcoin bergerak seperti ini, jadi nggak terlalu fluktuatif naik lagi ke area 126.000 atau making new all time high. Karena kalau misalnya Bitcoin making new all time high, it's good memang untuk market, bagus sekali. Tapi ya untuk altcoinsnya, kalau kalian berharap untuk altcoins naik akan sedikit susah karena money flow-nya akan masuknya ke Bitcoin lagi. Dan kalau menurut saya ya seharusnya dalam beberapa hari ke depan mungkin masih lebih favor ke altcoins. Ya, itu untuk Bitcoin. Jadi saya nggak akan terlalu bahas mendalam. Saya mau bahas Ethereum. Ethereum is going strong gitu ya. Saya di Lab sendiri saya sempat call ada potensi kita akan testing 4.000 soon. Ini tinggal 4% lagi teman-teman. Saya rasa ya harusnya di minggu ini kita bisa testing $4.000. Kita mau targeting sedikit ada dip, tapi sepertinya benar-benar on weekend aja. Kalau kalian perhatikan, ini Ethereum mengalami buying pressure terus-menerus nih. Ini kalian bisa lihat nih, ini hari Sabtu ya. Kalian bayangkan hari Sabtu dia masih naiknya cukup rapih gitu. Artinya benar-benar buying pressure ada terus ya, dan kemungkinan ya kalau misalnya kayak gini ya bisa aja testing $4.000 sooner or later. Ya untuk Ethereum seperti itu. Lalu ya paling saya akan ngejudge situasi setelah dia udah di area kisaran $4.000 karena sebelumnya kan udah sempet testing nih teman-teman. Nah, kita bisa kayak gini. Sebelumnya udah testing sekali, 2 kali, 3 kali. Possible nih tuh testing yang keempat kali. Dan apakah yang kali ini breakout? Itu penentuannya, teman-teman. Apakah menarik untuk beli Ethereum di area sekarang? Nggak terlalu sih sebenarnya, ya. Saya udah benar-benar mungkin beberapa minggu lalu lah, saya sempat lihat Ethereum waktu itu di area ini masih di kisaran 2.700-an. Ini kalau saya di live saya juga share juga. Sebenarnya Ethereum ini cukup menarik nih teman-teman di area kisaran ini. Terlihat kayak dia accumulation gitu ya. Lagi ada accumulation, sedikit ada manipulation, potential distribution. Di sini saya share di komunitas Telegram. Dan yang terjadi benar-benar ya move up-nya kencang sekali, naik langsung 67% gitu dari area bawah sini. Atau bahkan kalau kalian beli di area ini juga di box warna putih masih cukup menarik secara risk and reward-nya. Kalau misalnya posisi sekarang ya sebenarnya ya kita harus tunggu, mungkin kalau misalnya Ethereum ada sedikit pullback, nah ini akan menjadi opportunity untuk buying gitu. Tapi kalau pullback nggak terjadi ya itu resiko, dan itu hal yang commonly terjadi lah. Tapi menurut saya jangan terlalu FOMO juga. Harusnya situasi di mana market pullback itu akan terjadi, ya kita lebih baik waiting on pullback ketimbang kita coba untuk chase atau coba untuk ngejar gitu. Itu untuk Ethereum. Nah, itu udah yang kedua, grafik kedua ya. Lalu Bitcoin dominance. Bitcoin dominance saya mau menunjukkan aja bahwa Bitcoin dominance ini menunjukkan ya ini kita downtrend. Bukan downtrend, sorry ya, tapi udah ada pelemahan, teman-teman. Dan bisa dikatakan sebenarnya ini penurunan terbesar Bitcoin dominance di tahun 2025 ya. Awal tahun 2025 tuh di area kisaran ini. Dan saat ini kita mulai turun cukup drastis sekali, 7% teman-teman untuk Bitcoin dominance. Makanya banyak orang mungkin udah mulai melihat market crypto lagi ya. Tapi saat ini kita tuh di area yang cukup penting. Ya, jadi ada potensial ada sedikit bounce, dan kalau misalnya bounce ini terjadi, kemungkinan altcoins akan sedikit ada koreksi dulu, ya baru mungkin pada saat dia ada pullback ini, ya mungkin bisa lanjut turun lagi. Itu yang saya harapkan sebenarnya ya, dan mungkin kalau holder altcoins juga berharap hal seperti itu. Tapi bisa aja kita continuous untuk turun ke bawah gitu. Tapi ya kalau ada bounce ini akan dikasih kesempatan untuk koreksi sedikit, dan kalau teman-teman yang belum masuk ke altcoins, mungkin ya kalian bisa allocate beberapa gitu ya ke dalam altcoins ya. Kembali lagi, breakdown sama dengan alt season gitu. It dominance itu juga cukup menarik secara weekly. Nah, ini saya ada share juga di Lab, di mana it dominance itu benar-benar di area bawah sini, di area kisaran 2019 juga, dan sempat testing di area 2025. Makanya ini menjadi potential bottom untuk Ethereum.
itu waktu itu Ethereum di 1400 1500-an di area ini gitu ya. Di area bawah. Ya kalau kita bisa scoop banyak banget di sini, wah ini naiknya udah signifikan sekali teman-teman ya. Karena saat ini dominasi Ethereum dari yang hanya 7% di market kripto sudah hampir menjadi 12% ya. Secara harga sendiri kenaikannya kalau di area bawah sini ya udah hampir 200 ya, 165% bisa dikatakan untuk kenaikan Ethereum sendiri gitu. Itu yang keempat. Dan terakhir itu adalah USDT dominance ya. Di posisi USDT dominance saat ini terlihat memang USDT dominance itu trendingnya down. Saya ekspektasi akan ada sedikit pullback, misalnya di area ini, area krusial ini mungkin ada sedikit naik, tapi yang terjadi terus turun teman-teman. Jadi berpotensi ya mungkin bisa sampai ke sini, ke area kisaran 3,8%. Kalau turun terus sampai kayak gini ya ini masih in favor untuk beberapa ya aset kripto, mau Bitcoin, mau altcoins, mau siapapun gitu ya. Ini masih cukup menarik ya selama USDT dominance-nya masih terus mengalami penurunan gitu ya. Yang penting sebenarnya ada reaksi di kisaran area ini. Pada saat dia udah hit, ini kan di top nih 7 Januari, Desember. Apakah lanjut naik lagi, lanjut turun lagi? Lanjut turun USDT dominance-nya berarti kriptonya lanjut naik gitu, atau malah pullback. Kalau pullback ya artinya kemungkinan akan ada koreksi in the short term seperti itu ya. Jadi inilah update market kripto teman-teman. Belum terlalu banyak yang bisa diupdate khususnya untuk Bitcoin karena Bitcoinnya masih ranging di area ini. Tapi saya akan update lagi ya mungkin dalam via komunitas, YouTube video ataupun live juga teman-teman. Jadi pastikan kalian join juga komunitas Michael Wine sendiri. Kalau kalian tertarik untuk join Laba Lab, feel free untuk join Laba Lab juga. Ini beberapa hal yang kalian bisa dapatkan di dalam ya Laba Lab server. Kalian langsung cek aja. Dan ya jangan lupa untuk download BingX juga untuk teman-teman semua. Saya akan announce atau mengumumkan campaign eksklusif BingX X Michael Wine di minggu ini teman-teman. Dan ya itu aja, kita akan ketemu lagi di next video. See you all, bye bye.